Ilmu Ulat Sutera. Audiobook, novel silat. Cerita, Huang Ying. Bab 24. Suma Tian merenung sejenak. Dia mengeluarkan selembar gimbio, semacam cek, dan meliriknya sekilas. Gimbio ini bernilai 6.000 tahil. Masih ada kelebihan sebanyak 700 tahil. Anggap saja sebagai pengganti kerugian dari kami. Orang tua itu menggelengkan kepalanya. Aku hanya ingin 5.300 tahil saja. Suma Tian menyodorkan gimbio tersebut ke dalam genggaman tangan orang tua itu. Lopek, kesalahan ada di pihak kami. Kalau kau tidak bersedia menerimanya, kami tentu merasa tidak enak hati. Akhirnya orang tua itu menganggukkan kepalanya. Dengan melihat ketulusan hatimu, Lohu akan menerima uang ini. Tapi nyawa anakku ikut melayang karena ikut dalam pengawalan tersebut. Hal ini tidak bisa disudahi begitu saja. Suma Tian tertegun. Lopek, Tu Hen Hou sudah mengganti selembar nyawanya, belum lagi para piausu lain yang ikut berkorban. Aku tidak peduli. Kau sendiri yang mengatakan bahwa kesalahan ada di pihakmu. Seandainya kau tidak memberi keadilan, kita sama-sama menghadap jaksa untuk menyelesaikan masalah ini. Para hadirin tertegun seketika. Suma Tian menarik napas panjang. Tiba-tiba tangannya terulur dan menghantam ubun-ubun kepala Tio Liong. Laki-laki itu sama sekali tidak menyangka, tentu saja dia juga tidak sempat menghindar. Dalam sekejap mata dia roboh dengan kepala remuk. Nyawanya juga melayang seketika. Yan Chongtian langsung berdiri. Lun Wanji dan Fu Gioksu berubah hebat. Dua orang piausu yang tadi berdiri berjejer dengan Tio Liong terkesiap. Mereka segera menghampiri tubuh saudaranya itu dan memapahnya. Orang tua itu juga terkejut. Kakinya sampai mundur 2 langkah. Suma Tian segera berjongkok di depan mayat Tio Liong. Heng Te, jangan kau kira aku berhati keji. Hubungan kita selama ini sangat erat, bagai jari tangan layaknya. Sebetulnya aku tidak tega turun tangan seperti ini, tapi kau benar-benar semakin berubah. Tempo hari ketika mengawal barang ke Cisiling, kau mencuri uang titipan sebesar 200 tahil. Aku sudah memaafkanmu. Sekali lagi ketika mengawal barang ke Pek Haulin, 3 peti barang titipan hilang di bawah kawalanmu. Aku tahu semua itu hasil tanganmu sendiri. Namun aku tidak mengatakan apa-apa. Aku masih berusaha memaafkanmu dengan harapan kau akan bertobat. Tapi kali ini, dosamu sudah terlalu besar. Air matanya mengucur dengan deras. Sesaat kemudian dia mendongakkan wajahnya menatap orang tua itu. Lopek, apakah kau sudah merasa puas sekarang? Orang tua itu tersurut mundur beberapa langkah. Wajahnya pucat pasi. Baik. Anggap saja aku yang sial. Selesai berkata, orang tua itu cepat-cepat meninggalkan tempat tersebut. Susiok, Tecu tidak becus mengurus bawahan. Hanya menjadi bahan tawaan kau orang tua saja. Yan Chongtian tidak menyahut. Dalam hal ini, kau juga tidak dapat disalahkan sepenuhnya. Malah Fu Gioksu yang menjawab. Suma Tian membungkukkan badannya dalam-dalam. Samwi harap masuk dulu ke ruangan dalam. Tecu akan membersihkan tempat ini. Nanti baru masuk dan menemani Samwi lagi. Chong Piao Tao, silakan, sahut Fu Gioksu cepat. Terima kasih. Suma Tian menepuk tangannya 2 kali. Kalian antarkan tamu ke ruangan dalam, perintahnya. 2 orang piausu segera maju ke depan. Silakan, kata mereka serentak. Yan Chongtian menggelengkan kepalanya sekali. Dia melangkah ke dalam. Lun Wanji dan Fu Gioksu tentu saja mengiringi dari belakang. Suma Tian memandang mereka masuk ke ruangan dalam. Setelah itu dia mengalihkan pandangannya pada mayat Tio Liong yang masih dipeluk oleh 2 orang piausu lainnya. Kedua orang itu mendelik ke arah Suma Tian. Mata mereka merah dan mengembeng air mata. Mereka telah mengangkat saudara dengan Tio Liong. Yang satu bernama Libu. Sedangkan yang satunya lagi bernama Qiang Qin. Mereka telah mengucapkan sumpah sehidup semati. Hubungan mereka ibarat saudara kandung. Suma Tian melirik mereka sekilas. Tidak usah bersedih lagi. Cepat kejar orang tua itu, katanya dengan suara berbisik. Libu dan Qiang Qin menganggukkan kepala mereka dengan terpaksa. Mayat Tio Liong diletakkan kembali di atas tanah. Jangan mengambil tindakan apa-apa.
Yakinkan kalau dia benar-benar sudah meninggalkan kota ini. Libu dan Qiang Qin menyahut datar. Dengan tidak bersemangat mereka membalikkan tubuh dan meninggalkan tempat itu. Begitu masuk ke dalam ruangan dan terlepas dari kedua piausu tadi, wajah Yan Chongtian berubah semakin kelam. Membunuh orang seenaknya? Apa pantas disebut sebagai murid Butong? Apakah ia memang Sumatian yang pernah ku kenal? Aku pernah mendengar bahwa Sumatian Suheng seorang manusia yang baik budi dan pekertinya. Seharusnya dia tidak begitu keji dan membunuh sesama saudara piausu dengan cara demikian, tukas Lun Wanji. Kalau dipikir-pikir, memang mencurigakan. Seluruh keluarga Kintu Suma selalu menggunakan tangan kiri. Tapi dia memegang sumpit dengan tangan kanan. Lagi pula Sem Sioknya yang selalu menggunakan swipoa besi sebagai senjata tidak mungkin berganti haluan dan mempelajari ilmu golok. Mungkinkah dia sama sekali tidak tahu adanya Sem Siok yang satu itu? Dan mungkinkah jawabannya hanya asal menerka saja? Fu Gyoksu yang mendengarkan dari samping segera merasakan ketegangan. Dia memang Sumatian. Akhirnya dia memberanikan diri berkata, "Oh, Yan Chongtian terpana. Sebelum masuk perguruan Butong, aku sudah pernah bertemu muka dengannya. Pada saat itu sifatnya sudah berangasan. Dia paling benci ketidakadilan dan perbuatan yang semena-mena," kata Fu Gyoksu menjelaskan. Tanpa sadar Yan Chongtian menganggukkan kepalanya berkali-kali. Murid Butong selamanya memang paling benci perbuatan yang semena-mena. Mengenai menggunakan tangan kanan ketika memegang sumpit, mungkin dia takut dianggap kurang sopan dalam menjamu tamu, kata Fu Gyoksu selanjutnya. Memang beralasan. Yan Chongtian merenung sesaat. Tapi perbuatannya itu masih rada keterlaluan. Kau sebagai Chiang Bunjin Butong Pei harus menasihatinya baik-baik. Saat ini kita masih memerlukan tenaga orang banyak. Fu Gyoksu merandek sejenak. Nanti kalau kita sudah berhasil membereskan Wan Fei Yang, Tecu akan menghukumnya sesuai peraturan kita. Yan Chongtian menganggukkan kepalanya dengan wajah menyiratkan kepuasan. Tiba-tiba dia mengalihkan pokok pembicaraan. Kapan kita mulai bergerak? Lebih baik malam hari. Gyoksu merapikan pakaiannya yang kusut. Kita bisa menggunakan waktu ini untuk beristirahat. Sekali lagi Yan Chongtian menganggukkan kepalanya. Jalan pikiranmu memang selalu tepat, katanya. Sampai saat itu, Fu Gyoksu baru bisa bernapas lega. Sumatian sejak tadi menunggu di luar ruangan. Mendengar kata-kata Fu Gyoksu, akhirnya dia baru bisa mengusap keringat yang membasahi keningnya. Sumatian yang satu ini sudah dapat dipastikan palsu. Tetapi dia juga Shisuma. Hanya nama sebetulnya ialah Sumahang. Dan sama sekali tidak ada kaitannya dengan Kintu Suma yang dikenal Yan Chongtian. Satu kentungan telah berlalu. Libu dan Qiang Qin sudah kembali dan masuk ke dalam kamar mereka. Qiang Qin agak khawatir. Dia menutupkan pintu kamar itu rapat-rapat. Kita disuruh jangan mengambil tindakan apa-apa. Tapi kau malah menganjurkan agar kita membereskan tua bangka itu. Coba kau kira-kira, apakah Sumahang akan mengetahui kejadian ini? Tanyanya cemas. Dia yang menyebabkan kematian Toako kita. Mengapa kita tidak boleh membunuhnya? Apalagi dia membawa Gimbio sebesar 6.000 tahil, sahut Libu sambil tertawa dingin. Benar juga. Kalau dia tidak minta penggantian nyawa anaknya, Toako juga tidak akan mati, kata Qiang Qin. Aku lihat Sumahang juga menggunakan kesempatan ini untuk melampiaskan kebencian dalam hatinya. Ingatkah kau ketika Toako melaporkan Sutangke bahwa dia telah meracuni salah seorang anak murid Xiao Yaoko? Kali itu dia mendapat hukuman yang berat. Oleh sebab itu dia meminjam golok membunuh orang. Qiang Qin menganggukkan kepalanya berulang kali. Belum lagi dia berkata apa-apa, dari luar pintu terdengar suara langkah kaki seseorang. Pembicaraan mereka pun terhenti untuk sementara. Pintu didorong dari luar. Sumahang masuk dengan langkah lebar. Dia memerhatikan kedua orang itu sekilas. Apakah kalian sudah mengikuti tua bangka itu? Sampai di mana? Sampai 5 li di luar kota Saipak, sahut Libu. Mata Sumahang mengedar. Dia menatap ke bawah. Tiba-tiba tangannya terulur dan mencengkeram pergelangan tangan Libu. Jari tengah Libu memakai sebuah cincin giok yang warnanya sudah tua sekali. Wajah Libu segera berubah. Demikian pula wajah Qiang Qin. Kalian membunuhnya, hardik Sumahang.
Tidak, nada suara Libu yakin sekali. Lalu dari mana datangnya cincin giok ini? Beli di toko, suara Libu sudah mulai gugup. Masih menyangkal, urat hijau bertonjolan di kening Sumahang. Aku ingat dengan jelas, cincin batu giok ini tadi dipakai oleh orang tua itu. Kami tidak membunuhnya, sahut Libu tetap tidak mau mengaku. Sumahang melepaskan cengkeramannya. Dia tertawa dingin. Urusan ini, sekembalinya kita ke lembah biar Cujin yang putuskan. Kalau kalian mau membantah, membantahlah pada waktu itu. Setelah itu dia mengibaskan tangannya dan meninggalkan kamar tersebut. Libu dan Kiang Chin memandangi kepergian Sumahang. Wajah mereka berubah pucat. Sumahang memang merasa sentimen kepada kita. Sekembalinya kita ke Xiao Yaokok, dia pasti akan membuat kita mati kutu di depan Cujin. Aku tidak berani membayangkan hukuman yang akan diberikan kepada kita pada saat itu, kata Libu dengan kebencian yang meluap. Kalau menurutmu, apa yang harus kita lakukan sekarang? Tanya Kiang Chin yang kebanyakan menurut saja. Daerah sekitar ini sampai sejauh 100 li, masih ada saja orang-orang Xiao Yaokok. Apabila kita melarikan diri, tentu akan tertangkap kembali dalam waktu yang singkat. Libu mengertakkan giginya. Satu-satunya jalan keluar bagi kita hanyalah memihak kepada musuh. Musuh? Siapa? Yan Chongtian. Libu mengepalkan tinjunya. Biar Yan Chongtian membuka kedok orang itu dan membunuhnya. Dengan demikian tidak akan ada orang yang mengadukan kita lagi. Kita bisa bebas kembali ke Xiao Yaokok dan juga sekaligus sudah membalaskan kematian Toako kita. Kiang Chin tersadar mendengar kata-kata Libu. Matanya bersinar terang. Siasat Libu dan Kiang Chin memang bagus sekali. Sayangnya Fu Gyoksu tetap berdiam di kamar Yan Chongtian. Dia melakukan semua ini untuk menghindari kecurigaan Yan Chongtian dan agar Yan Chongtian tidak keluar dari kamar seorang diri lalu bertanya macam-macam pada orang-orang lainnya. Perbuatannya ini malah menyulitkan Libu dan Kiang Chin. Mereka menunggu selama beberapa saat, tapi kesempatan tidak pernah ada. Akhirnya mereka teringat akan Lun Wanji. Selembar kertas kecil yang diikat dengan batu dilempar ke dalam kamar gadis itu. Saat itu, waktu sudah memasuki kentungan pertama. Dalam waktu yang bersamaan, Fu Gyoksu melangkah keluar dari kamar Yan Chongtian. Mengapa tiba-tiba dia meninggalkan kamar itu? Karena dia mendengar isyarat Sumahang yang berupa kicauan burung sebanyak 2 kali. Dia segera menyadari ada sesuatu yang telah terjadi. Fu Gyoksu mendengarkan dengan baik-baik ketika Sumahang melaporkan bahwa Libu dan Kiang Chin telah membunuh orang tua yang datang mengacau tadi. Dia juga diberitahu bahwa tindak tanduk kedua orang itu agak mencurigakan. Fu Gyoksu segera menduga akan terjadi perubahan pada rencananya. Dia langsung memutuskan bahwa kedua orang itu tidak boleh dibiarkan hidup lebih lama. Jangan sampai mereka keburu mengambil tindakan yang merugikan. Oleh karena itu Sumahang diperintahkan untuk membunuh kedua orang itu secepatnya. Dia sendiri harus segera kembali ke kamar Yan Chongtian. Jangan sampai Libu serta Kiang Chin menggunakan kesempatan ketika dia tidak ada, menceritakan siasat mereka kepada supeknya itu. Setelah kembali ke kamar, dia memerhatikan dengan saksama tingkah laku Yan Chongtian. Tidak ada hal yang mencurigakan. Hatinya menjadi tenang kembali. Tapi untuk menjaga segala kemungkinan, dia harus mengambil tindakan yang positif, yaitu mengajak Yan Chongtian bergerak secepatnya. Kalau ditilik dari bakatnya dalam berbicara, mana mungkin Yan Chongtian tidak sampai terbujuk? Setelah melemparkan kertas surat itu ke dalam kamar Lun Wanji, hati Kiang Chin dan Libu menjadi agak tenang. Siapa sangka baru saja mereka mendorong pintu kamar, terlihat Sumahang sudah menunggu di dalam. Mereka terkejut sekali, tapi agak lega juga ketika melihat Sumahang tersenyum. Baru saja mereka melangkah mendekati, tiba-tiba tangan Sumahang sudah terulur. Hanya dengan satu gerakan saja, urat tenggorokan Kiang Chin sudah tercengkeram putus. Tangan dan tubuhnya berkelebat, Libu bermaksud berteriak sekencang-kencangnya, namun mulut belum sempat membuka, telapak Sumahang kembali bergerak menghantam dadanya. "Kemana kalian tadi?" bentak Sumahang. Sebetulnya dia tidak perlu mengajukan pertanyaan itu. Isi perut Libu sudah terhantam hancur. Untuk membuka mulut saja sudah tidak bisa, apalagi bersuara. Dengan susah payah dia berusaha mengangkat kakinya dengan maksud menendang selangkangan Sumahang. Tapi tenaganya sudah habis. Dia jatuh terkulai.
Sedangkan untuk berjaga-jaga Sumahang tidak kepalang tanggung dalam turun tangan. Tangannya kembali mencekik leher Li Bu sampai terdengar suara gemertukan tulang patah. Sekejap kemudian dia mengempas tubuh Li Bu ke atas tanah. Bibir orang itu menyunggingkan senyuman tipis. Melihat senyuman itu, tanpa terasa tubuh Sumahang menggigil. Kintu Suma yang Anda lihat palsu. Yang aslinya sudah terbunuh dan dikuburkan di belakang gunung. Hitung pohon Pekuasu yang ketiga. Di bawahnya terkubur mayat Sumatian yang asli. Dalam kertas kecil itu hanya ada beberapa baris tulisan. Tapi itu sudah cukup bagi Lun Wanji untuk membuktikan kecurigaannya. Sekarang dia justru berada di bawah pohon yang dimaksudkan. Tanah yang menggunduk di sana sudah digalinya. Terlihat sesosok mayat yang mulai membusuk, tanpa peti mati ataupun kain untuk menutupinya. Pada bagian kanan pipinya terlihat bekas guratan luka. Persis seperti yang dikatakan oleh orang tua itu. Inilah Sumatian yang asli. Lun Wanji menatap wajah itu lekat-lekat. Tanpa terasa, tubuhnya bergetar. Di sampingnya dinyalakan sebatang lilin. Apinya bergoyang-goyang, menambah keseraman yang terlihat pada wajah Sumatian yang sudah menjadi mayat. Namun yang membuat Lun Wanji takut bukan wajah mayat ini, tapi seraut wajah lain yang tampan dan memesona. Seraut wajah yang berhubungan erat dengannya. Fu Gyoksu. Ternyata Kintu Suma yang ini palsu. Namun Fu Gyoksu kukuh mengatakan bahwa sebelum naik ke Butongsan dia sudah pernah berjumpa dengan Sumatian yang ini. Apa arti ucapannya itu? Tiba-tiba serangkum rasa nyeri menusuk di hati Lun Wanji. Ketika menerima surat tersebut tadi, dia bermaksud mencari Fu Gyoksu merundingkan hal ini. Toh dia sudah menjadi milik Fu Gyoksu. Tentu dia lebih mempercayai anak muda daripada siapapun. Kemudian ia melangkah keluar dari kamarnya untuk mencari Fu Gyoksu. Tiba-tiba dia melihat anak muda itu sedang berkasak kusuk dengan Sumatian palsu. Kecurigaan kembali menyelinap dalam hatinya. Gerak-gerik Fu Gyoksu tidak seperti biasanya. Setelah mempertimbangkan berkali-kali, akhirnya dia mengambil keputusan untuk menyelidiki dulu kebenaran kata-kata yang tertulis dalam surat. Sedangkan siapa yang melemparkan surat itu ke kamarnya, dia sama sekali tidak tahu. Sekarang dia sudah tahu bahwa apa yang tertulis dalam surat itu memang kenyataan. Perasaannya saat itu sungguh sulit diuraikan dengan kata-kata. Dia tertegun beberapa saat. Kemudian rasa takut menyelinap dalam dirinya. Tubuhnya bergetar bagai lilin putih yang melambai-lambai di sampingnya. Dengan sepasang tangannya yang gemetar, dia menguruk kembali tanah di hadapannya dengan gagang pedang. Setelah selesai, dia berdiri dan berjalan kembali dari arah datangnya semula. Bukit yang naik turun ibarat perasaan hatinya yang tidak menentu. Tampangnya seperti orang yang terserang penyakit ayan dan menjadi idiot mendadak. Pada saat itu, otaknya bagai baru dicuci dan kosong melompong. Sekembalinya ke kamar, Lun Wanji membersihkan tangannya yang kotor, banyak tanah yang melekat. Dia duduk termenung dan tidak tahu apa yang harus dilakukannya. Dia juga tidak tahu bagaimana perasaan hatinya sekarang. Sedihkah? Kecewakah? Dia seperti sedang bermimpi. Tepat pada saat itu, Fu Gyoksu mendorong pintu kamar dan melangkah ke dalam. Wanji, panggil Fu Gyoksu dengan suara lirih. Nadanya masih begitu lembut dan penuh perhatian. Wajahnya masih demikian tampan serta meyakinkan. Lun Wanji meliriknya sekilas. Diam-diam dia merasa hatinya bergetar. Kata-katanya sudah disiapkan di ujung lidah, tapi akhirnya dia tidak sanggup membuka suara. Fu Gyoksu tidak curiga sama sekali, dia mengira gadis itu masih sedih memikirkan kehamilannya. Dia mengulurkan tangannya dan memeluk bahu Lun Wanji lembut. Wajahmu tampak kurang sehat. Mengapa tidak beristirahat saja, katanya. Air mata Lun Wanji mengalir dengan deras, padahal dia sudah menguatkan diri untuk bertahan sebisanya. Fu Gyoksu mengusap air mata di pipinya. Apakah kau khawatir akan terjadi sesuatu yang membahayakan diriku? Apakah kau akan menemui bahaya? Lun Wanji balik bertanya dengan suara gemetar. Mungkin saja. Fu Gyoksu tidak merasa curiga. Menurut cerita orang-orang, barang siapa yang masuk ke dalam Xiao Yaokok, di antara 10 orang, 9 yang mati dan hanya 1 yang mempunyai kemungkinan hidup. Kalau begitu, Suhu, tanpa sadar Lu Wanji mengucapkan kata itu. Wanji,
Apabila aku dan suhumu sudah berangkat, kau berdiam saja di sini baik-baik dan tunggu sampai kami kembali. Aku sudah berpesan kepada Kim Tu Suma untuk menjagamu selama kami tidak ada. Kata Fu Gyoksu. Kim Tu Suma. Dan sekali lagi. Hati orang ini sebetulnya baik. Aku merasa cocok juga bergaul dengannya. Lun Wanji melirik sekilas kepada Fu Gyoksu. Anak muda itu tidak menyadarinya. Kau sudah mengandung. Harus baik-baik menjaga diri. Kata Fu Gyoksu selanjutnya. Lun Wanji bagai disambar petir. Aku akan berhati-hati. Kemudian dia menarik napas panjang. Kelak nasib anak ini tidak berbeda denganku. Apakah dia terhitung orang butong atau terhitung keluarga Fu kalian? Fu Gyoksu sama sekali tidak menyadari ada maksud lain dalam ucapan gadis itu. Dia malah tertawa lebar. Terhitung golongan apa juga sama saja. Pokoknya kau harus berjanji padaku. Meski apapun yang terjadi, kau harus mengingat nyawa anak yang sedang tumbuh dalam rahimmu ini. Lun Wanji menganggukkan kepalanya. Hari sudah larut. Lebih baik kau kembali ke kamarmu. Sahutnya. Wanji, penderitaanmu, kembali. Fu Gyoksu menarik napas panjang. Kepala Lun Wanji tertunduk semakin dalam. Kata-kata itu, lebih baik tidak usah diulangi lagi. Perlahan-lahan dia membalikkan tubuhnya menghadap ke arah lain. Fu Gyoksu memandangnya lekat-lekat. Hatinya terharu sekali. Jaga dirimu baik-baik. Katanya kemudian seraya mengundurkan diri dari kamar itu. Lun Wanji mendengar suara pintu dirapatkan di belakangnya. Dia membalikkan tubuh dan berdiri. Baru berjalan satu langkah, dia menghentikan kakinya. Air matanya tidak dapat dibendung lagi. Ratapannya begitu menyayat. Tapi dia berusaha jangan sampai bersuara keras. Pakaiannya sudah basah kuyup. Kenangan pertemuan antara dirinya dengan Fu Gyoksu melintas di depan mata. Cahaya lilin remang-remang. Pandangan mata Lun Wanji semakin sayu. Wajah Fu Gyoksu yang terlintas di benaknya tiba-tiba berubah kelam. Lun Wanji segera tersadar. Suara kentungan berkumandang dari luar gedung itu. Kentungan kedua. Semakin didengarkan, Lun Wanji semakin panik. Dia bingung mengambil keputusan. Terbayang olehnya kasih sayang suhunya selama ini. Teringat olehnya nasihat dan bujukan Yan Chongtian kalau dia berbuat kesalahan ataupun marah. Air matanya berlinang semakin deras. Akhirnya dia mengertakkan giginya erat-erat dan menghambur keluar dari kamar. Dia berlari ke kamar Yan Chongtian. Lentera belum padam, pintu kamar setengah terkatup, tapi manusianya sudah tidak ada di dalam. Lun Wanji menerjang ke dalam kamar. Matanya memandang ke sekeliling. Dia melihat di atas meja terdapat sebuah cangkir yang isinya tinggal setengah. Tangannya menggenggam cangkir tersebut. Rasa putus asa tersirat di wajahnya. Air teh sudah dingin seperti air es. Yan Chongtian pasti sudah cukup lama meninggalkan kamar itu. Mungkin saat ini dia sudah terperangkap dalam bahaya. Lun Wanji memandangi cangkir itu dengan termangu-mangu. Masih adakah kemungkinan bagi suhunya untuk meloloskan diri dari maut? Kesempatannya mungkin hanya 1 di antara 1000. Malam sudah larut. Gua di gunung itu sama sekali tidak gelap. Dalam jarak beberapa depa, pasti ada sebuah lampu batu yang aneh. Lampu batu itu berpijar-pijar. Entah bahan apa yang membuatnya menyala. Warnanya kehijauan. Membuat perasaan semakin tegang. Fu Gyoksu berjalan di muka. Langkahnya tidak cepat. Dia bahkan merambat perlahan bagai orang yang pertama kali masuk ke dalam gua itu. Suma Tian justru melihat Wan Feiyang dan makhluk tua itu masuk ke dalam gua ini. Tidak disangka di dalam gua masih ada gua lainnya. Juga ada penerangan. Rasanya pencarian kita kali ini tidak akan salah lagi. Suaranya tidak keras, tapi masih juga bergema di dalam gua. Yan Chongtian cepat-cepat memperingatinya. Jangan bersuara. Mungkin saja ini jalan masuk ke Xiao Yao Kok. Diam-diam Fu Gyoksu menertawakan dalam hati. Dia menutup mulutnya rapat-rapat. Gua itu dalam sekali. Setelah melewati beberapa kelokan akhirnya di hadapan mereka terlihat sebuah pintu masuk. Di situ pula batas perjalanan mereka. Fu Gyoksu berhenti di depan pintu batu. Dia pura-pura mengulurkan tangannya dan mencoba mendorong.
Tahu-tahu pintu batu itu terangkat ke atas. Suara gesekan batu memekakkan telinga. Yan Chongtian mengira terbukanya pintu hanya kebetulan saja. Aneh, kata Fu Gyoksu tetap memerankan sandiwaranya. Mungkin kebetulan tanganmu menyentuh alat pembuka pintu itu. Sahut Yan Chongtian, setelah tertegun beberapa saat. Fu Gyoksu melongokkan kepalanya dalam. Dia tidak masuk. Suara apa itu? Tanya Yan Chongtian. Dia bertanya dengan suara keras. Tapi tetap tidak dapat menutupi suara gemuruh yang terpancar dari dalam gua di balik pintu. Fu Gyoksu menggelengkan kepalanya. Mari kita lihat, kata Yan Chongtian. Dia mempercepat langkahnya mendahului. Melihat itu, Fu Gyoksu sudah merasa gembira dalam hatinya. Susiok, hati-hati, mulutnya pura-pura mengingatkan. Kau sendiri juga harus berhati-hati, sahut Yan Chongtian. Dia memasang sepasang telapak tangannya di depan dada untuk berjaga-jaga. Setindak demi setindak dia melangkah ke dalam. Fu Gyoksu mengikuti dari belakang. Seandainya saat itu dia bermaksud membokong supeknya itu, tentu bisa saja. Tapi dia tidak mengambil tindakan apa-apa. Dia sama sekali tidak tahu bagaimana hasil latihan Tian Chan Kiat Yan Chongtian selama berpuluh tahun ini. Bagaimana kalau sekali serangannya gagal, dan Yan Chongtian masih mempunyai kekuatan untuk melawan? Selamanya dia tidak pernah melakukan hal yang tidak diyakininya 100%. Ia juga bukan jenis manusia yang terburu nafsu. Apalagi sekarang Yan Chongtian sudah berhasil dipancingnya ke sarang Xiao Yaokok. Di dalam sana sudah menunggu hujan, angin, kilat, dan geledek. Apabila mereka tidak berhasil merobohkan Yan Chongtian, masih ada kakeknya yang akan turun tangan. Apabila masih gagal juga, masih belum terlambat baginya untuk membokong Yan Chongtian. Tentu saja Yan Chongtian tidak tahu apa yang sudah direncanakan oleh Fu Gyoksu. Dia juga tidak pernah mencurigai anak muda itu. Itulah sebabnya dia bisa terpancing ke dalam sarang harimau ini. Hati Yan Chongtian tegang sekali. Dia juga semakin bersemangat. Dapat menemukan sarang gerombolan Tianti sudah pasti suatu hal yang membuatnya bersemangat. Namun dia sama sekali tidak berpikir panjang. Bagaimana mungkin lembah Xiao Yaokok yang misteri dapat ditemukan dengan begitu mudah oleh seorang piausu seperti Sumatian? Tetapi dia memang tidak menyangka gua ini akan menembus pintu masuk Xiao Yaokok. Karena di luar dugaannya itulah, maka dia menjadi bersemangat. Malah demikian bersemangatnya dia sehingga melupakan bahwa sejak melatih ilmu Tian Chan Kiat, tenaganya kadang-kadang ada dan kadang-kadang hilang. Seandainya tempat itu benar-benar Xiao Yaokok dan waktu bertarung dengan penjahat itu tenaganya tiba-tiba hilang, apa akibat yang akan diterimanya? Pada dasarnya dia memang seorang manusia yang terburu nafsu dalam membasmi kejahatan. Dia juga selalu membanggakan dirinya sendiri. Kalau tidak, tentu tidak demikian mudah Fu Gyoksu berhasil memancingnya masuk ke dalam Xiao Yaokok ini. Semakin maju, suara gemuruh itu semakin jelas. Seluruh gua seakan bergetar dibuatnya. Setelah membelok sebuah tikungan lagi, di hadapan mereka terlihat tirai yang berkilauan. Tirai tersebut tidak hentinya berkilauan, tidak hentinya bergerak. Ibarat ada angin yang bertiup terus-terusan dan menjadi jalan keluar dari gua tersebut. Ternyata sebuah air terjun, seru Yan Chongtian yang langsung mengerti suara gemuruh apa yang didengarnya sejak tadi. Tirai itu memang sebuah air terjun yang deras. Tubuh Yan Chongtian melesat ke dalam air terjun itu. Benar-benar sebuah air terjun yang indah. Juga merupakan pintu keluar yang mengagumkan, kata Yan Chongtian memuji. Fu Gyoksu maju beberapa langkah dan berdiri di samping Yan Chongtian. Susiok, aku merasa kita sudah berhasil mengetahui Xiao Yaokok yang misterius ini. Lebih baik kita mengundurkan diri sekarang. Sahutnya menyarankan. Suaranya keras sekali, tapi tidak dapat mengalahkan suara gemuruh air terjun itu. Yan Chongtian menolehkan kepalanya dan mendelikkan matanya lebar-lebar. Apa? Sudah sampai tahap begini, kau baru memikirkan untuk mundur, bentaknya marah. Kita hanya berdua. Keadaan di balik air terjun ini belum kita ketahui dengan jelas. Lebih baik kita pulang dulu ke Butongsan dan mengerahkan para murid lainnya baru menyerbu ke sini. Sahut Fu Gyoksu. Padahal dia memang sengaja memancing kemarahan Yan Chongtian. Dia sudah paham sekali sifat orang ini, mana mungkin dia mau menuruti nasihatnya untuk mengundurkan diri. Malah semangatnya semakin menyala.
Seberapa tinggi kepandaian bocah-bocah butong itu, meminta mereka menyerbu kemari sama saja menyuruh mereka menyambut kematian. Kau dan aku berdua saja sudah lebih dari cukup, wajah Yan Chongtian terlihat kurang senang. Pihak lawan hanya gerombolan tikus. Apa yang kau takuti? Fu Gyoksu tertawa getir. Padahal dalam hatinya senang sekali. Susiok, setidaknya nama orang-orang ini pernah menggetarkan dunia Kangou. Fu Gyoksu masih pura-pura bimbang mengambil keputusan. Hanya lagak mereka saja yang besar. Kalau tidak, buat apa menyembunyikan diri di tempat kura-kura seperti ini? Tidak usah terlalu khawatir. Akhirnya Fu Gyoksu tampak seperti mengalah. Dia menganggukkan kepalanya berkali-kali. Ada Susiok yang menemani, Tecu sama sekali tidak khawatir. Susiok, siapa tahu di balik air terjun itu ada daratan atau rumah. Mari kita menerjang ke sana, katanya menyarankan. Aku memang bermaksud demikian. Yan Chongtian berteriak lantang. Tubuhnya tiba-tiba mencelat dan menerobos melewati air terjun tersebut. Sebentar saja bayangan tubuhnya sudah menghilang dari pandangan. Fu Gyoksu tidak dapat menahan dirinya lagi. Dia tertawa terbahak-bahak. Dia tidak usah khawatir suaranya akan terdengar karena gemuruh air terjun itu pasti dapat menutup suaranya. Tua bangka, hari ini kau benar-benar terperangkap. Sambil tertawa tubuhnya berkelebat dan ikut menerobos melewati air terjun yang deras. Gerakan tubuh Fu Gyoksu demikian ringan. Air terjun yang deras itu sama sekali tidak memengaruhinya. Bunga air memercik kemana-mana. Setelah menerobosi air terjun itu, tubuh Yan Chongtian masih melesat ke depan. Sinar matanya mengedar dengan tajam. Tubuhnya mendarat di atas batu persegi di mana Tianti berdiri tempo hari. Suasana sekitarnya mencekam. Rembulan semakin pudar. Di bawah cahaya rembulan, air terjun itu tampak semakin berkilauan. Dalam pandangan mata malah menambah ketegangan di hati. Air yang mengalir turun bagai makhluk aneh yang bergulingan lalu jatuh ke dalam sungai. Suara gemuruh air terjun, suara aliran sungai, bagai irama yang membetot sukma. Di kedua tepian terdapat hutan yang lebat. Mata Yan Chongtian mengedar. Suara terjangan air terjun terdengar di belakangnya. Fu Gyoksu melayang turun di sampingnya. Anak muda itu ikut-ikutan celingak-celinguk. Seakan merasa asing dengan keadaan sekitarnya. Gyoksu, di sini benar-benar ada daratan lain. Tapi tidak terlihat seorang pun. Nada suara Yan Chongtian terdengar rada penasaran. Mungkin mereka masih belum sadar kalau kita sudah mengetahui rahasianya. Oleh karena itu mereka juga tidak mengadakan persiapan apa-apa. Tetapi kalau ditilik dari suasananya, mungkin tidak salah lagi, inilah Xiao Yaokok yang misterius bagi orang-orang dunia Kangou. Sahut Fu Gyoksu dengan wajah kelam. Setitik penerangan pun tidak ada. Apakah tempat tinggal mereka juga persis seperti mereka sendiri yang tidak berani menghadapi terang, sindir Yan Chongtian sambil tertawa sumbang. Belum lagi tawanya Sirep, di kedua tepian terdengar suara, "Bless!" Tiba-tiba tempat itu menjadi terang. Beberapa obor menyala sekitar tempat itu. 100 lebih anak buah Xiao Yaokok muncul dalam waktu yang bersamaan. Di tanah bebatuan yang terdapat di bawah air terjun juga menyala beberapa batang obor. Tianti berdiri berkacak pinggang di tengah-tengah. Di kiri kanannya berdiri hujan, angin, geledek, dan kilat. Cahaya api yang menerangi sekitar itu bagaikan sebuah lukisan putih. Tanpa dapat menahan diri lagi, Tianti, hujan, angin, geledek, dan kilat tertawa terbahak-bahak. Suara tawa mereka berbeda-beda, tapi sama memekakkan gendang telinga. Gemuruhnya ibarat kilat menyambar, mengalahkan suara air terjun yang deras. Yan Chongtian mendongakkan wajahnya. Alisnya bertaut sekilas kemudian biasa kembali. Tianti masih tertawa terbahak-bahak beberapa saat. Tiba-tiba suara tawanya terhenti. Tua bangka. Kami sudah menunggu sejak tadi. Wajah Yan Chongtian tidak memperlihatkan rasa gentar sedikit pun. Aku yang tua hanya dapat mengucapkan sepatah kata. Maaf kalau menunggu terlalu lama, sahutnya tenang. Tianti tertawa lebar. Kau hanya mencari kematian bagi dirimu sendiri, katanya. Yan Chongtian tertawa dingin. Kau sendiri yang terkurung dalam telaga dingin selama 20 tahun saja masih belum mati-mati. Bagaimana aku bisa mati dengan demikian mudah, sindirnya tajam.
Diingatkan akan penderitaannya selama terkurung dalam telaga dingin, hawa kemarahan Tianti meluap seketika. Tua bangka! Kalau hari ini kau bisa meloloskan diri hidup-hidup dari tempat ini, maka Lohu akan bunuh diri sebagai rasa malu terhadap leluhur kami. Manusia sepertimu mati juga tidak perlu disayangkan. Sepasang telapak tangan Yan Chongtian terangkat. Siapa duluan yang ingin menerima kematian? Bentaknya garang. Aku dulu yang pertama-tama menyambut kedatanganmu, terdengar sahutan dari hutan sebelah kanan. Manusia tanpa wajah menerjang keluar dari kerumunan anak buah Xiao Yaokok. Tubuhnya meluncur dengan pedang panjang di tangan. Yan Chongtian tertawa dingin. Seorang bubeng Xiao Cut juga berani banyak lagak di hadapanku, serunya sambil merentang sepasang telapak tangan. Deru angin keras segera terpancar dari kedua telapak tangannya. Dia tidak menunggu sampai manusia tanpa wajah itu mencapai ke dekatnya. Dia sudah mengerahkan tenaga membalas menyerang. Tubuh manusia tanpa wajah yang sedang melayang terhantam deruan angin telapak tangan Yan Chongtian. Tubuhnya terpental ke belakang sejauh 1 depa. Cepat-cepat dia berjungkir balik dan menutul di atas sebuah batu yang terdapat di tengah sungai. Untung saja dia sempat mendarat dengan selamat dan tidak terpeleset jatuh ke dalam air sungai. Tianti segera menggunakan kesempatan itu untuk melesat ke depan. Sepasang telapak tangannya mengembang. Yan Chongtian tertawa terbahak-bahak. Secepat kilat dia menarik kembali tangannya dan mengumpulkan hawa murni. Dalam waktu sekejap telapak tangannya sudah terentang kembali menyambut hantaman Tianti. Tubuh Tianti tergetar dan mencelat mundur terkena getaran dari benturan sepasang telapak tangan Yan Chongtian. Ilmunya lebih tinggi dari manusia tanpa wajah. Dengan mudah dia hinggap kembali di atas batu semula. Yan Chongtian, kalau berani naik ke atas ini dan kita buktikan siapa yang lebih hebat di antara kita, tantangnya. 2 kali berturut-turut Yan Chongtian berhasil mendesak pihak mereka. Semangatnya semakin menyala. Pada dasarnya dia memang selalu ingin menang. Tentu saja dia menerima tantangan tersebut. Tubuhnya berkelebat, sekejap mata sudah sampai di daratan tempat Tianti berdiri. Hujan, angin, geledek, dan kilat bergerak dalam waktu yang bersamaan. Gerakan tubuh angin paling cepat. Dia sampai duluan di hadapan Yan Chongtian. Lengan bajunya dikibas ke arah wajah Yan Chongtian. Pada saat itu juga Tianti mengembangkan sepasang telapak tangannya mengincar dada Yan Chongtian. Dengan menggeser sedikit tubuhnya Yan Chongtian berhasil menghindari kibasan lengan baju angin, kemudian berjungkir balik dan menyambut sepasang telapak tangan Tianti. Kali ini Tianti hanya terdesak mundur 2 langkah. Rupanya tenaga telapak tangan Tianti lebih keras 1 kali lipat dari sebelumnya. Makhluk itu langsung tertawa, tua bangka. Apakah kali ini kau tidak terjerat dalam jebakan kami? Baru saja ucapannya selesai, tubuhnya sudah membentuk bayangan mencelat mundur beberapa tindak. Yan Chongtian bermaksud mengejar, tapi hujan, angin, geledek, dan kilat sudah mengadang di depannya. Sekarang biar kau rasakan dulu kehebatan barisan hujan, angin, geledek, dan kilat ini, kata Tianti sambil tertawa terbahak-bahak. Kibasan lengan baju angin, jarum beracun hujan, pedang kilat, dan golok geledek menyerang dari 4 arah. Yang ini maju, yang itu menggeser. Yang ini menggeser, yang itu maju. 4 orang dengan ilmu dan senjata yang berbeda mengeroyok Yan Chongtian. Golok geledek mengandung kekejian, pedang kilat bergerak berubah-ubah, kibasan lengan baju angin datang dengan cepat, dan yang paling mengerikan justru jarum beracun hujan yang memercik bagai bunga salju. Jenis senjata rahasia yang digunakannya kecil tapi jumlahnya banyak. Sulit sekali menghindarkan diri dari hujan senjata rahasia tersebut. Apalagi dari bagian kiri, kanan, dan belakang ada pihak lawan yang menunggu kesempatan pula. Beberapa kali Yan Chongtian hampir terkena timpukan senjata rahasia hujan. Sejak kembalinya Tianti ke Xiao Yaokok, ke-4 orang ini berlatih keras membentuk barisan hujan, angin, kilat, dan geledek. Tujuannya memang untuk menghadapi Yan Chongtian. Meskipun belum mencapai kesempurnaan, tapi kekompakan ke-4 orang itu sudah lumayan. Mereka sudah bisa membagi tugas dengan rata. Siapa yang menyerang dan siapa yang berjaga-jaga. Ke-4 orang itu menyerang secara bergiliran bagai kincir angin yang berputar tanpa berhenti. Yan Chongtian tidak memiliki kesempatan untuk beristirahat sejenak pun. Siapapun di antara hujan, angin, geledek, dan kilat,
Apabila turun tangan sendiri-sendiri menghadapi Yan Chongtian, tidak ada satupun dari mereka yang dapat menandinginya. Tapi dengan bergabung, kekuatan mereka bagai terpadu. Yan Chongtian malah lama-kelamaan terdesak di bawah angin. Apalagi gabungan mereka demikian kompak. Sementara di sebelah sana masih ada Tianti. Dia selalu mencari tempat lowong dari serangan keempat orang anak buahnya. Setiap ada kesempatan, dia langsung menyerang Yan Chongtian. Di lain pihak, Yan Chongtian sendiri menyadari. Apabila bertarung dengan cara begini terus-menerus, yang rugi tentu diri sendiri. Tapi setiap kali dia berusaha menerobos keluar, selalu terdesak kembali di dalam kurungan barisan tersebut. Di sebelah sana Fu Gyoksu sedang bertarung seru dengan manusia tanpa wajah. Tentu saja pertempuran itu hanya sebuah kamuflase yang dipertunjukkan untuk Yan Chongtian. Dua macam senjata saling berbenturan. Beberapa kali terlihat Fu Gyoksu berusaha mendekati tempat Yan Chongtian untuk memberikan bantuan, tapi selalu berhasil diadang oleh manusia tanpa wajah. Sementara itu para anak buah Xiao Yaokok sebelumnya memang sudah dapat kisikan dari Tianti. Mereka menerjang mengeroyok Fu Gyoksu. Yan Chongtian mana tahu semua itu hanya siasat yang dijalankan anak muda itu sendiri. Melihat keadaan Fu Gyoksu, hatinya semakin panik. Mereka hanya berdua saja. Apalagi mereka berada di tempat musuh. Tampaknya lebih banyak bahaya daripada menguntungkan. Yan Chongtian juga tidak lupa bahwa tenaga dalamnya kadang-kadang ada, kadang-kadang hilang. Dia tidak boleh bertempur terlalu lama. Apabila kelemahannya itu menyerang secara mendadak, tamatlah riwayatnya. Tadinya dia mengira di dalam Xiao Yaokok hanya Tianti yang ilmu silatnya paling tinggi. Selain makhluk tua itu, tidak ada jago lainnya. Dengan mengandalkan kepandaiannya dan Fu Gyoksu berdua, sudah lebih dari cukup untuk menghadapi mereka. Sambil menghindar dan balas menyerang, otaknya juga bekerja terus. Dia harus mencari akal untuk menerobos keluar dari kepungan barisan tersebut dan bergabung dengan Fu Gyoksu. Tianti, hujan, angin, kilat, dan geledek seakan dapat membaca pikiran Yan Chongtian. Serangan mereka semakin gencar. Kepungan semakin diperketat. Yan Chongtian sudah menerima serangan sebanyak 700-an jurus. Napasnya mulai tersengal-sengal. Dia segera mencari kesempatan. Telapak tangannya dibentangkan dan tenaga dikumpulkan. Senjata rahasia yang dilemparkan oleh hujan, diempas oleh deruan angin dari telapak tangannya dan menggeser mengancam geledek. Golok geledek berputaran. Dia menyapu senjata rahasia yang tadinya ditujukan kepada Yan Chongtian dengan kalang kabut. Yan Chongtian segera mempergunakan sedikit celah yang terbuka itu. Kedua lengan bajunya dikibaskan dan menangkis hantaman telapak tangan Tianti. Angin segera membuka serangan. Tapi karena geledek yang sedang memutar goloknya mengibaskan senjata rahasia hujan berdiri di sampingnya, gerakan angin menjadi terhalang. Hanya pedang kilat yang meluncur mengancam punggung Yan Chongtian yang sudah melesat ke depan. Yan Chongtian sudah berhasil menerobos barisan tersebut. Dia mendengar deru suara angin mengancam di belakang punggungnya. Dia tidak berani ayal. Kakinya menutul dan mengentak ke udara. Tubuhnya berjungkir balik 2 kali lalu mendarat turun. Serangan pedang kilat menemui kekosongan. Dia hanya sempat menyayat sedikit lengan baju Yan Chongtian. Tiba-tiba terdengar teriakan Fu Gyoksu. Dia menerjang keluar dari kerumunan anak buah Xiao Yaokok. Lengan kanannya berdarah. Rupanya dia sempat tergores pedang manusia tanpa wajah. Anak muda itu mencelat ke udara dan melayang turun di samping Yan Chongtian. Sekarang mereka berdiri bahu-membahu. Para anak buah Xiao Yaokok berteriak lantang dan menyerbu bagai kesetanan. Fu Gyoksu membelakangi Yan Chongtian. Punggung mereka saling menempel. Anak muda itu membalikkan tubuhnya. "Susiok, bagaimana keadaanmu?" tanyanya menyelidik. Yan Chongtian menggelengkan kepalanya. Dia menatap bahu Fu Gyoksu yang berdarah. "Apakah bahumu terluka?" Nada suaranya rada bergetar. Sekarang Fu Gyoksu yang menggelengkan kepalanya. "Hanya luka kecil." Dia sudah melihat tubuh Yan Chongtian yang bergetar. Anak muda itu pura-pura cemas sekali. "Susiok, apakah kau terserang senjata rahasia mereka?" tanyanya dengan penuh perhatian. "Tidak," sahut Yan Chongtian. Dia menarik napas dalam-dalam. Pada saat itulah, dia merasakan hawa murninya sudah buyar. Dia tidak bertenaga sama sekali.
Bersambung ke bab 25. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.